Halo guys, kembali lagi dengan Raid Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia nonton video-video di channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja gas raja pemborosan. Setelah Jinglong memerintahkan Liu untuk mengambil senjata rahasia untuk melawan strategi dari pemandian New Year yang menggunakan para janda pirang bertato kadal untuk menarik pelanggan, ternyata Jinglong malah menggunakan sabun batang untuk melawan strategi itu. Apakah MC kita akan melubangi sabun batangnya, guys? Wanita penjual asin pun bertanya, "Tuan, apa ini?" "Buka saja dan lihat," jawab Jinglong. Pas pertama dilihat oleh si wanita penjual asin itu, dia mengira apa yang dia lihat adalah makanan. "Tuan, apakah ini? Apakah ini tahu sumedang? Tapi kita juga sudah ada telur rebus." Ini bukan makanan. Ini adalah sabun wangi. Ini adalah resep rahasia," ucap Jinglong. Yang ternyata orang-orang zaman dulu kalau mandi mereka menggunakan tanaman belalang untuk membersihkan diri. Dan Jinglong mengubah tanaman ini menjadi sabun agar dapat digunakan dengan mudah dengan harapan pelanggan menyukai hal tersebut. Kemudian Jinglong merubah strategi pemasaran pemandian itu, di mana orang-orang hanya perlu membayar satu keping uang saja untuk masuk ke sana. Namun untuk menggunakan sabun harus mengeluarkan satu tael perak untuk satu kali colai. Satu kali pemakaian maksudnya guys ya. Selain itu, Jinglong juga membuat sistem VIP dan anggota dapat mengumpulkan poin. Mendengar strategi yang Jinglong katakan, para anak buah Jinglong pun memuji-muji Jinglong. "Tuan muda, Anda sangat berbakat. Anda akan membuat semua orang tahu. Walaupun selalu ditiru, tapi tidak ada orang yang dapat melampuimu," ujar para bawahan Jinglong. Dan di keesokan harinya, ternyata pemandian pedang besar milik Jinglong masih terlihat sepi karena orang-orang lebih memilih mandi di tempat New Year. Jinglong pun heran tak menyangka sabun yang dijadikan andalannya ternyata masih dikalahkan oleh strategi New Year. Lin Feng pun memberitahu Jinglong alasannya. "Bos, aku tahu alasannya," ucap Lin Feng. "Cepat katakan," ujar Jinglong yang kesal. Dan ternyata di tempat pemandian New Year selain mandi juga menyediakan tempat pijat plus-plus guys. "Tuan, gadis-gadis mereka sangat cantik dan lembut. Bos, aku pun masih ingin ke sana lagi," ucap Lin Feng. Ya pantas aja ya kalah ya. Ya kan lebih baik asli ya daripada mengimajinasi. Sabun kalah lah ya sama yang asli guys. Pijat plus ya, ujar Jinglong. "Tuan, bagaimana kalau kita juga mencari para janda pirang bertato kadal untuk mendukung bisnis pemandian kita?" ujar wanita penjual asin. Namun Jinglong menolak usulan tersebut karena strategi yang sudah digunakan tidak akan ampuh dan Jinglong berniat melawan dengan cara yang berbeda. Mendengar kata berbeda, penjual asin mengira Jinglong akan menggunakan para duda pirang guys di pemandiannya. Melihat wanita penjual asin memikirkan hal itu, Jinglong pun marah. "Hei, apa yang kau pikirkan? Pokoknya dengarkan saja, dengarkan aku." "Ya baik-baik tuan," jawab wanita itu. Kemudian di keesokan harinya, kita diperlihatkan Liu yang sedang membagikan sebuah brosur yang ternyata isi brosur itu membuat para tante-tante tertarik datang ke pemandian milik Jinglong. Dan singkat cerita, pemandian pedang besar milik Jinglong pun sangat ramai pengunjung dikarenakan brosur itu. Kemudian kita diperlihatkan New Year yang sedang santai dan dikejutkan dengan kedatangan pelayan yang membawa kabar buruk. Para pelanggan semuanya pindah ke tempat Jinglong. Lalu pelayan itu memperlihatkan brosur yang dibuat Jinglong dan seseorang bilang, "Kita hanya perlu menirunya saja." "Ya benar, mereka menggunakan strategi yang akan kita ikuti," jawab New Year dengan percaya dirinya. Namun ternyata setelah mereka melakukan strategi yang sama, tetap saja pemandian mereka sepi. Tidak, kenapa bisa begini? Kita sudah menirunya dengan baik dan benar." "Ya, itu karena pedang besar menggunakan sabun, ada juga spa dan juga ada pijat terapi, sedangkan kita," ujar pria ini. Dan wanita ini pun berkata, "Tuan, berhubung tidak ada pelanggan, ayo kita bermain," ajak wanita ini kepada New Year dan kawan-kawannya. "Apa kalian bisa lebih profesional?" tanya New Year. Kau berpikir terlalu banyak. Aku hanya menjual tubuhku dan aku tidak menjual keahlian," jawab janda pirang bertato kadal ini guys. New Year pun kaget dan stres mendengar itu.
Dan terlihat seseorang pegawai bilang, aku juga berhenti. Dan semua pelanggan dari pemandian New Year pun juga pergi ke pedang besar. Ah gawat, pedang besar menarik semua wanita bangsawan di kota. Dan para pria secara otomatis akan tertarik ke sana, ucap dua orang ini. Ah apakah aku akan bangkrut? Ucap New Year yang sedih guys. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Jinglong dan Lin Peng yang entah kenapa terlihat seperti sedang melakukan sesuatu. Bos, kekagumanku padamu seperti sungai yang tak berujung, ucap Lin Peng. Lin Peng, apa kau tahu? Apa yang paling aku sukai darimu? Tanya Jinglong. Hah? Apa? Jawab Lin Peng. Ah, aku paling suka kau menjauh dariku. Aku pusing kalau kau terlalu dekat, jawab Jinglong. Dan Lin Peng pun terus menggoda Jinglong, memijit dan melakukan hal-hal yang membuat Jinglong kesal. Lin Peng melakukan itu karena dia ingin diajari cara mencari uang. Bos, kapan kau akan mengajariku cara mencari uang? Lotre keberuntungan, jalan, menara mingyu, pemandian, dan lain-lain. Lin Peng, ini adalah keahlian alami. Orang biasa takkan bisa melakukannya, jawab Jinglong. Bos, aku tidak berharap aku melakukan bisnis, tapi kapan kau akan memberiku ketenaran? Huk, ambil dia menangis guys. Lin Peng, kau tak perlu mengeluarkan uang bila kau pergi ke tempatku untuk bermain. Semuanya aku yang tanggung, jawab Jinglong. Terima kasih bos, kebaikan ayah ibuku bahkan tidak bisa dibandingkan denganmu bos, ucap Lin Peng, yang ternyata kata-kata itu didengar langsung oleh ayahnya Lin Peng. Hah, ayah? Dan sambil menatap dengan aura kematian, ayahnya berkata, ayah dan ibumu tidak dapat dibandingkan. Lalu ayahnya Lin Peng mengangkat tangannya yang seperti akan menampar, namun ternyata hanya menepuk pundak Lin Peng. Anakku, kamu selalu bodoh dalam hidup. Hanya mengangkat Jinglong sebagai saudara yang paling benar, ucap ayahnya Jinglong. Hah? Apa ayah takkan menghukumku? Tanya Lin Peng. Oh, untuk apa aku menghukummu? Jika seluruh Beijing tahu Jinglong sangat berbakat dalam bisnis, dia punya kaki emas, hahaha. Jinglong pun heran melihat Tuan Lin seperti itu. Lalu Tuan Lin mendekat dan berkata, menantuku, kapan kau akan menikahi anakku? Hah, emangnya kapan aku bilang ingin menikahi anakmu? Tanya Jinglong. Tuan Lin pun marah dan menatap Jinglong. Sangat besar dan putih. Apa kau ingin mempermainkan anakku? Ah, aku tidak berani, jawab Jinglong yang ketakutan dan berlari pergi. Hei, kamu harus bertanggung jawab, teriak Tuan Lin. Dan sambil berlari, Jinglong meminta tolong pada ayahnya. Ayah, tolong aku akan mengandalkan mukamu sekarang. Hei, ini belum selesai. Jika kau tidak mau menikahi anakku, aku akan lapor pada kaisar. Ah, aku terlalu berbakat, itu bukan salahku. Namun ternyata tiba-tiba ada yang menjawab, tentu itu salahmu. Yang ternyata itu adalah kelompoknya New Year. Tuan Li, semua salahmu karena kau terlalu berbakat. Tuan Li, kami bangkrut, tolong kami, ucap mereka. Jinglong pun marah. Heh, tolong? Apa tolong? Kau ingin bersaing? Sudah kalah, minta ampun ha? Kau berpikir aku orang yang mudah dihadapi, ucap Jinglong yang sambil menampar mereka. Kemudian New Year pun berkata, hei, kau sudah kuberi muka, malah tidak mau, jangan salahkan aku. Pelayan, hajar dia. Kau ingin bermain denganku? Batu, jawab Jinglong. Sret, datanglah kepala suku Batu dan menghajar mereka semua. Astaga, kenapa seperti ini? Ucap mereka yang telah bonyok. Kemudian Jinglong berdiri di hadapan mereka dan berkata, hei, kalian yang memulai perang ini dan kapan berakhirnya? Aku yang memutuskan. Hei, kita ini sama-sama orang Beijing, untuk apa saling membunuh? Hei, sudah kalah, baru minta dilepaskan. Tak ada yang seperti itu, ucap Jinglong yang sangat kesal. Mereka pun merengek meminta ampun pada Jinglong sembari mengancam Jinglong dengan latar belakang keluarganya. Coba saja kalau berani, gigit aku, jawab Jinglong. Aku meragukanmu bermain cabul, tapi aku tidak ada bukti, rengek orang itu. Namun saat Jinglong sedang asik menyiksa mereka, tiba-tiba si cantik Lin datang dan berbicara. Tuan Li, bisakah kita bicara sebentar? Jinglong pun terlihat senang dan berujar. Hah, sesibuk apapun aku, kalau untuk menemanimu, aku pasti ada waktu. Adik Lin, tunggu, ucap Jinglong. Kemudian orang-orang yang melihat itu pun sangat terkejut, karena Nona Lin merupakan orang tercantik di Beijing ingin berbicara dengan pecundang Jinglong. Kemudian Jinglong pun mengajak Nona Lin ke Oyo guys. Ke tempat judi maksudnya guys ya. Tuan Li, apa yang membuat Anda datang ke sini? Ujar gadis-gadis kelinci yang ada di tempat judi itu. Ah, aku kesini hanya untuk berbicara dengan temanku. Kalian pergilah. Baik, jawab wanita-wanita kelinci itu. Nona Lin pun berkata, aku tidak menyangka Tuan Li juga punya saham di tempat ini. Aku hanya menginvestasikan sedikit uang untuk bersenang-senang. Apakah aku juga harus membuka klub pribadi atau tempat lainnya untuk berdiskusi tentang bisnis dengan teman? Ujar Jinglong dalam hati. Tuan Li, orang pintar tidak berbelit-belit. Aku pikir
Dan Jinglong pun menghentikan ucapan Nona Lin dan berkata, "Jangan bilang, aku tahu apa yang ingin kau bicarakan. Tetapi orang pintar sepertiku tak akan menyerahkan tubuhku," ucap Jinglong. Jinglong mengira Nona Lin ingin dinikahi olehnya. Namun Nona Lin berkata, "Tuan, apa yang kau pikirkan? Aku hanya ingin memperdalam kerjasama kita." "Hah? Lalu bagaimana cara memperdalamnya? Apakah tidak ada jarak?" "Nona, aku tidak menjual ginjal ataupun tubuh," jawab Jinglong yang kesangean guys. Namun tiba-tiba Nona Lin memperlihatkan setumpuk uang dan berkata, "Tuan Li, kau jangan bercanda. Aku ingin terlibat di semua bisnismu. Aku ingin berinvestasi di semua bisnismu yang ada." "Apa kamu serius?" tanya Jinglong yang menahan terangnya uang dengan tangannya. "Ya, pedang besar sudah tidak perlu dibahas. Sekarang sabun wangi juga sangat menguntungkan. Aku dengar Tuan Li juga bersiap untuk membuat anggur?" tanya Nona Lin. Iya. Itu karena keluarga Niu memonopoli 30% industri anggur di ibu kota. Selanjutnya, aku akan membuat dan mendaftarkan merek Hotfot. Aku ingin lihat apa mereka masih berani padaku, jawab Jinglong. Kemudian Liu memberikan uang hasil investasi Nona Lin. Uangnya kuterima. Tapi mengenai kerjasama, nanti akan ada orang yang mengurusi pembukuan dan kontraknya, ucap Nona Lin. Apa kau datang? Bukan karena ingin melihat ketampananku? Kalau begitu aku tidak khawatir, jawab Jinglong. Kemudian saat hendak menaiki tandu, pelayan Nona Lin berkata, "Nona, Li Jinglong pasti terlalu memandang tinggi dirinya sendiri." Kamu takkan mengerti, Jinglong adalah pria yang langka di zaman ini, jawab Nona Lin. "Ah Nona, tolong sadarlah," timpal pelayan tersebut. Aku lebih tenang dari sebelumnya dengan keahlian Jinglong. Aku bodoh jika melepaskannya, jawab Nona Lin. "Tapi Nona, dia adalah pecundang," jawab pelayan itu lagi. Kamu sudah lihat berapa banyak pecundang seperti dia yang jenius di bidang bisnis. Dia itu seperti pria idamanku. Semakin dekat hubungan keluarga Lin dengannya, maka dia akan semakin bergantung padaku. Dan cepat atau lambat suatu hari nanti aku ingin dia menikahiku." Dan mendengar jawaban itu pun pelayan berdoa semoga Nona Lin cepat sadar. Kemudian terlihat Jinglong yang diberi sebuah undangan. Namun undangan itu Jinglong lempar ke wajah Liu, yang ternyata undangan itu dari Wei Gugong yang mengadakan pesta. Wei Gugong adalah putra dari jenderal pendiri negara mereka, yaitu dewa tentara dinasti Ming, Suda. Jinglong pun enggan datang karena orang ini akan menjadi musuh Raja Yan di masa depan. Namun entah mengapa Jinglong pun menghadiri acara tersebut. Jinglong pun masuk dan terlihat Su Huiju yang merupakan Wei Gugong dan yang lainnya. Lalu ada seseorang berkata, "Hei adik Jinglong, apa kabar?" "Hei, siapa kau?" balas Jinglong, dan orang-orang pun sangat kesal pada Jinglong yang tidak sopan pada tuan mudanya. "Apa kau Qifengho Raja Yunnan Muming?" "Ah bukan, itu ayahku. Aku putra ketiga keluargamu. Aku Muang." Dan ternyata keluargamu kekuatannya lebih besar daripada kekuatan Raja Yan, yang membuat semua orang sangat menghargai dia dan lagi mempunyai bisnis yang bagus. Melihat itu pun Liu kesal dan berujar, mereka terlalu menyombongkan diri. Bila mereka tahu bisnis tuan muda, pasti mereka akan kaget." Dan mendengar itu pun Jinglong langsung memukul kepala Liu. "Liu, kita ini harus rendah hati dan menjadi pendiam. Ya, diam-diam menjadi kaya. Mereka adalah keturunan jenderal. Ya, sudah sewajarnya lah. Mereka kan orang-orang besar," jawab Jinglong. "Hahaha, tuan muda, ketika kau mewarisi gelar Cao Gugong, mereka semua harus berlutut dan menjilat tuan," jawab Liu. "Walaupun tanpa gelar kesatria, aku tetap menjadi orang yang paling tampan di ibu kota, dan semua wanita ingin menikah denganku," ucap Jinglong dengan bangganya. Liu pun memberikan jempol, namun ada seseorang yang bilang, "Pecundang ini sedang membual," dan orang-orang di sana makin menghina-hina Jinglong. Namun tidak dengan Muang yang datang dan meminta maaf pada Jinglong. Orang-orang pun kaget melihat itu. "Ayo pergi minum, tipis-tipis lah, jangan pedulikan orang-orang bodoh ini," ucap Muang pada Jinglong. Mereka pun yang melihat itu tambah kena mental guys ya. Kemudian Wei Gugong berkata dalam hati, "Para idiot ini. Mu Ying adalah putra angkat orang suci dan Cao Gugong adalah keponakannya. Mereka semua dibesarkan oleh ratu. Keluargamu dan keluarga Li memiliki tali persaudaraan yang kuat, dan mereka berani menyatakan hal-hal yang tidak-tidak pada keluargamu. Tapi itu juga memang salah Jinglong. Dia itu karena terlalu bodoh dulunya." Su Huijo masih tidak tahu perkembangan Jinglong, jadi masih meremehkannya. Kemudian mereka pun sampai di acara inti, yang ternyata itu adalah pertemuan untuk mempererat hubungan dan memperbarui perjanjian, yang pada intinya mereka berniat untuk mendiskusikan perlakuan kaisar pada kemiliteran yang tidak adil dan menekan mereka. Dan dikarenakan
Negara sudah aman, Kaisar bermaksud mengambil alih kemiliteran yang membuat mereka khawatir dengan masa depan mereka. Dan dikarenakan para keturunan jenderal bertingkah arogan yang membuat kekaisaran membatasi pergerakan mereka, dan dengan hal itu pun mereka semua menyalahkan Jinglong karena memiliki gelar pecundang nomor 1 di dinasti Ming. Jinglong pun tak terima dengan hal tersebut. "Aku pecundang untuk menghabiskan uang keluargaku. Apa aku makan nasimu, ha?" Jawab Jinglong yang sangat kesal. Orang-orang pun menyuruh Jinglong untuk meminta maaf karena yang dikatakan oleh Su Huijo itu memang benar adanya. Kemudian Jinglong pergi dan memutus tali persaudaraan bersama mereka. Mereka pun membujuk Muang untuk meminta Jinglong kembali. Namun Muang berkata, "Jinglong adalah penjahat sejati. Tapi aku lebih membenci kalian daripada dia." Su Huijo pun marah. "Muang, kau bilang apa?"